Halo, jumpa lagi teman-teman semua, teman-teman engineering. Jadi di sini saya ingin mencoba menginstal Revit 2026. Jadi di sini saya lagi memproseskan buat untuk menginstal Revit 2026 ya. Jadi kita mulai aja untuk proses cara penginstalannya. Yaitu pertama, sebelum kalian menginstal Revit, yang pasti antivirusnya sudah dimatikan. Kenapa? Biar tidak ada kendala pada saat penginstalan. Oke, sudah dimatiin. Nah, oke. Nah di sini prosesnya sudah bisa dimulai. Jadi teman-teman silakan untuk melanjutkan proses di setup. Jadi ini di sini lagi proses prepare untuk install. Jadi kalau berdasarkan referensi, install Revit ini kemungkinan bisa sekitar 1 sampai 1,5 jam ya, tergantung performa laptop juga ya. Oke, kita pilih yes. Ini lanjut, next, C, install. Jadi kalau di konten kita sebelumnya terkait pemetaan ya. Jadi sambil nunggu proses install Revit-nya, jadi saya sedikit cerita. Jadi untuk di Revit ini sebenarnya ada pengaruh juga untuk di dunia pemetaan ya. Jadi dan untuk kemungkinan dunia pemetaan ini akan bergeser ataupun akan sedikit banyak untuk memenuhi kebutuhan di dalam Revit. Jadi untuk jurusan yang di bidang engineering civil, engineering electrical sama engineering arsitek itu mungkin secara konsep ini udah mainan hari-hari ya. Akan tetapi kalau dan juga sebenarnya Revit ini belum banyak orang-orang yang menggunakan. Rata-rata mungkin di generasi Gen Z, karena untuk di generasi milenial sama X itu udah jarang banget mereka gunakan karena ini kan aplikasi yang baru. Jadi dan di sini sangat-sangat bagus ya. Terus di sini dalam dunia pemetaan Revit ini untuk yang jurusan teknik perencanaan wilayah kota, jurusan geografi ataupun sejenisnya yang terkait di bidang dunia pemetaan pasti akan kebingungan terhadap item di dalam Revit, sehingga penggunaan Revit-nya juga akan mengalami kebingungan. Jadi mungkin memang secara pengalaman itu kalian harus masuk ke dalam dunia teknik sipil, arsitek atau elektrikal. Jadi seperti itu ya. Nah itu penting banget kenapa supaya kalian bisa memahami tools dan analisa yang ada di dalam komponen item suatu bangunan. Karena kita biasanya kalau dalam mengerjain pemetaan itu kan skalanya 1:5.000, 1:10.000 dan seterusnya ya. Nah tapi kalau di Revit ini itu memang secara skala itu memang skalanya itu memang skala besar, karena kan dia itu modelnya kayak di dalam City Engine yang dimana dia langsung mensimulasikannya seperti itu. Nah akan tetapi karena Revit ini adalah misalnya contoh dari data AutoCAD itu kita ekspor ke GIS. Nah itu persis banget kayak gitu. Nah cuma di dalam Revit itu ada beberapa perbedaan. Beda banget dengan skema AutoCAD. Yang AutoCAD itu ibaratnya kita punya data polyline, itu nanti diekspor to CAD, langsung masukkan ke GIS, jadi
batasnya tuh di mana-mana aja. Nah, tapi kalau di Revit itu enggak. Jadi di dalam Revit itu ada banyak item. Misalnya dalam rumah itu ada pintu, ada lantai, ada strukturnya gunakan beton, ada besi, ada dan lain-lain lah macam-macam ya. Atap. Nah, itu. Jadi itu dijadikan pemetaan di dalam skala mikronya. Nah, jadi biasanya dalam pemetaan itu biasa digunakan untuk di dalam sistem kadastral. Nah, ternyata ini bisa dikembangin juga di dalam skema spasial, tapi spasial ke ruangan rumah. Jadi kita bisa melihat jelas secara item-itemnya. Dan juga di dalam itemnya itu sudah terkonek oleh BIM. Nah, jadi kedepannya tuh bisa bagus secara item. Jadi bahasanya kalau kita ngedigitasi itu kan cuma kita dapat panjang kali lebar aja ya. Di situ setelah itu kita isi atributnya di dalam, oh ini misalnya rumahnya di sini tepi jalan secara sarananya itu adalah warung. Nah, terus dengan luas sekian, koordinat XY-nya sekian. Nah, itu. Jadi banyak perbedaan yang dimana antara skema tersebut dengan ada di BIM. Nah, itu. Jadi nanti kalian bisa membuat skemanya itu sedikit berbeda. Nah, jadi secara aturan itu kayak gitu ya. Nah, nanti saya akan coba membuat beberapa konten tentang education yang terhadap penggunaan Revit itu secara analisanya seperti apa. Cuma memang akan kesulitan untuk di anak PWK, anak di kehutanan ataupun anak di geografi untuk menerapkannya, karena dia harus memahami tentang konsep-konsep building di dalam tersebut. Jadi kalau misalnya di uh, kami di sipil itu memang secara detailnya itu cukup sangat detail. Jadi uh, bisa jadi ya teman-teman bisa banyak belajar. Jadi dan untuk kemungkinan jadi seorang anak spesial itu harus memahami semua konsep ilmu perkuliahan, biasanya seperti itu. Oke, kita tinggal nunggu sambil nunggu install Revit. Jadi kita sedikit berbagi ilmu aja biar nggak ngalami kejenuhan. Jadi pada dasarnya di sini saya juga masih belajar ya terhadap proses Revit. Jadi proses Revit ini sebenarnya bukan kita yang ngerjain sebenarnya sebagai orang ahli pemetaan, tapi seorang arsitek atau seorang engineering di bidang sipil yang dimana nanti data itu akan di convert ke kita nanti akan pengolahan sistem base-nya itu kayak gimana. Sebenarnya kalau kalian sudah basicnya sudah bisa mengolah database secara rapi itu udah enak. Nah, jadi pengerjaan base itu bukan hanya dalam penyusunan, mungkin kalian hanya menyusun itu secara sederhana aja ya. Saya anggap kalau dalam pengerjaan JS yang ada selama saya kerja maupun tingkat advance atau mau tingkat apa itu sederhana aja ya bagi saya ya. Nah, itu karena apa? Karena memang secara kedetailan variabel dan subvariabelnya itu dihitung dengan skala bobot dan skala scoring dan bobot. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di Revit ini dia nggak kayak gitu skemanya. Jadi mereka memang ada rumus sendiri yang dimana ilmu struktur sendiri, ilmu bangunan sendiri, ilmu estetika sendiri. Jadi ada parameter-parameter yang jadi sebenarnya bisa-bisa aja kita mau improvisasi kayak seperti itu. Cuma mungkin ya butuh proses kajian ya buat untuk mengkaji, meriset untuk apakah secara secara koreksinya itu bisa seperti gitu atau enggak. Karena di sini karena dunia JS ini masih tabu terhadap Revit, jadi kita ya sambil belajar lah ya. Nah, sambil di sini saya juga akan mencari tahu gimana proses Revit itu dengan JS itu seperti apa. Jadi untuk di sini Revit ini cuma bisa connect di Artist Pro ya. Nah, itu. Jadi Artist Pro yang terbaru juga bisa dari punya saya 3.42. Nah, jadi teman-teman kalau mau download Artist Pro saya silakan aja. Nah, dan juga tolong bantu support media sosial kami di perusahaan kami
Jadi perusahaan kami ini namanya CV Profesional, Karya Profesional Nusantara. Jadi kalau data surveyor ini adalah media kami sebagai untuk pelopor. Jadi kami terbagi oleh beberapa media, dan kami lagi dalam proses dalam pembuatan dan juga dalam proses sayembara. Jadi setiap kami ada kerjaan, kami rencana akan sayembarakan suatu kerjaan kami supaya bisa membantu adik-adik di dalam dunia mahasiswa. Jadi di konsep kami ini sebenarnya lebih condong ke mahasiswa ya, lebih condong ke mahasiswa, bukan lebih condong ke profesional. Paling maksimal di umum itu adalah fresh graduate 1 sampai 2 tahun. Lebih dari itu mungkin kami nggak bisa support karena ya terkait profesional kerja yang dimana secara income pasti juga cukup besar buat untuk meng-hire mereka. Jadi seperti itu. Oke, sambil menunggu waktu, di sini prosesnya sudah mencapai 79%. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Jadi proses ini cukup ribet ya. Nah, jadi proses di install di Revit 2025, 2026 tuh ada perbedaan-perbedaan teman-teman. Jadi saya nggak tahu kenapa, ya sama lah kayak gitu ngerjain dalam instalan kayak di ArcMap sama di ArcGIS Pro ini. Oke, udah nggak lama lagi 20%, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Karena kali disarankan laptop ibaratnya yang menengah ke atas ya. Jadi untuk kerjaan Revit ini cukup besar dan cukup memakan size yang cukup besar. Karena kalau nggak salah size yang ada di Revit ini itu sebesar 11 GB ya, tapi itu kan di rak ya. Tapi kalau nggak di rak ya 12an lebih. Oke, ditunggu aja teman-teman untuk proses install Revit-nya. Di sini dapatkan catatan mudah akses produk update step. Non-click install save your time update your product software with any feature over time to make it easier to install product and manage your product update. Jadi kita skip aja ya. Ini sebenarnya kita udah selesai ya baru munculnya. Cuma nggak tahu nih kenapa. Ya udah nggak apa-apa sambil jalan aja. Saya minimize. Oke, sudah lanjut proses install complete-nya. Kalau kita lihat sekitar berapa menit teman-teman, dari awal sudah 14 menit ya. Cukup lama juga proses installnya. Ini dengan laptop gaming menengah ke atas ya teman-teman.
terjadi, please restart your computer after finishing install. Finish.